Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang santai dan monitor chart di pergerakan XAUUSD khususnya, atau bahkan menggunakan aset lain yang pagi ini sedang dimonitor pergerakan candlenya. Mudah-mudahan bisa menemukan peluangnya, mudah-mudahan ketika membuat satu pemetaan kemungkinan-kemungkinan hari ini bisa tembus dan maksimal di dalam kita menentukan titik entry-nya. Pagi ini di hari 22 Desember 2021, hari Rabu, bertepatan dengan candle yang kedua yang masih berjalan. Kita akan mencoba untuk membaca dan menentukan ya kira-kira di mana nanti peluang dan batas-batas pergerakannya ketika dia naik maupun turun. Terlebih dahulu kita lihat di time frame yang lebih besar, selalu kita lihat time frame yang besarnya, kita lihat time frame daily-nya, kita lihat di time frame daily 3 hari terakhir didominasi oleh oleh seller, sorry ya. 3 hari terakhir didominasi oleh seller dengan rejeksinya, dengan penolakannya yang di ujung atas ya berada di levelnya, ini berada di level pentingnya, di level psikologinya, kemudian ditolak, kemudian mulai muncul momentumnya, seller mulai muncul, kemudian terakhir yang kemarin sempat menekan, buyer sempat menekan hingga di area 18.00 ini sempat menekan ke atas, kemudian kembali ditolak oleh seller dengan ditutup posisi seller tetap dominan. Dengan demikian secara umum arah kecenderungan masih akan bergerak turun meskipun masih diuji di area pentingnya. Di bawah ini ada eh, level pentingnya, sehingga kalau kita membuat garis seperti ini, ketika naik dan turun dia berada di levelnya, kemudian terakhir yang tertinggi saya coba tarik garis begini ya, yang tertinggi saya tarik garis yang mewakili buyer dan sellernya. Kalau kita tarik garis ada level penting di sebelah bawahnya. Nah ini yang saya tandai garis merah adalah level pentingnya, di mana sebelumnya di area di situ marketnya ditolak ya. Ketika dia naik kemudian kembali ditolak oleh seller, ketika turun kembali ditolak oleh buyer dan seterusnya. Kemudian di sebelah bawah perhatikan di sini ada level yang sangat kuat, di sana ada support yang sangat kuat, yang ketiga lembah ini semuanya ditolak semuanya, sehingga ini menjadi batasan yang kuat yang berada di bawah. Dan sementara yang di atas ada koreksi-koreksi kecil. Perhatikan pola yang terbentuk di sana ketika dia mencoba untuk naik kemudian ditolak oleh seller, kemudian berikutnya dia sempat turun berada di levelnya. Ini lihat nanti dia breakout apa tidak. Kalau tidak breakout berarti dia akan kembali menembus levelnya, akan kembali memantul dan menembus level di atasnya. Level yang terdekat di atasnya tentu ini diuji untuk menguji laju buyer di sana apakah kuat nanti menembus atau tidak. Ya, sehingga ini berada di wilayah yang kita masih harus menunggu apakah nanti kuat atau tidak. Secara umum yang terdekat kecenderungannya turun dengan tekanan yang ke bawah yang cukup kuat ini, meskipun di wilayah ini sangat rawan berisiko untuk memantul kembali, sehingga benar-benar kita nanti perhatikan di time frame yang lebih rendah karena ini berada di wilayah-wilayah penting. Kita lihat di time frame di bawahnya di H4 apakah bisa membantu nanti eh, pergerakan yang ada, pola yang ada. Kita coba di H4 ini
kembali kita bersihkan dulu. Nah, perhatikan pola yang terbentuk di sana, ada naik dan turunnya, ini hampir sama berada di wilayah pentingnya. Di sebelah kiri ada wilayah penting di sini yang berdekatan atau bersinggungan dengan runningnya sekarang. Ini wilayah penting yang bersinggungan dengan running, ini cukup berisiko memang. Sehingga nanti sesuai dengan yang tadi kita garis di time frame yang besar, ketika dia mendekati levelnya, maka ini berpeluang, berpotensi untuk memantul kembali ya, untuk memantul kembali. Sehingga di time frame yang besar pun sama, di time frame yang lebih kecil pun kita harus waspadai pola yang terbentuk seperti ini. Ini artinya berada di level pentingnya, ketika dia turun koreksi nanti bisa kembali naik lagi ya. Kemampuan untuk turun ini masih akan diuji di wilayah pentingnya di kisaran sekarang yang berjalan ya. Sekarang di 1789 kita akan uji nanti apakah dia breakout ke bawah atau tidak ya. Kalau breakout nanti minimal harus melewati level di sebelah kirinya. Jadi kalau breakout harus jelas, harus clear dan tidak ada yang tidak ada gangguan di sana. Ini ya. Kalau nanti breakout maka harus seperti ini. Sebelah kirinya ada level pentingnya, ada sumbu di sini harus dilewati. Sebaliknya ketika nanti dia mulai bergerak naik, mulai muncul candle berwarna hijau yang mulai berjajar, maka bisa menjadi pertanda buyer akan kembali menguat lagi menembus level terdekatnya di sini. Ya, sehingga harus waspada betul-betul ini wilayah yang belum rekom untuk entry, kita nanti boleh entry setelah nanti melewati fase di atasnya ya, bisa nanti melewati ini dia sudah mulai naik dan menembus level di sebelah kirinya di angka 1797 ini sudah cukup kuat untuk nanti mengambil posisi buy. Targetnya tentu di level di atasnya ya. Jangan sampai kita exit di atasnya lagi karena ini berpeluang memantul kembali. Di wilayah penting itu market selalu berpotensi memantul ya. Sehingga ketika kita entry pastikan exit sebelum wilayah penting itu didekati ya. Mendekati wilayahnya, wilayah pentingnya kita segera exit di sana. Ya, kecuali kita tradingnya memang trading jangka panjang ya. Targetnya tentu lebih jauh. Kemudian di time frame yang lebih kecil lagi kita nanti bisa membuat satu ilustrasi lagi, satu pemetaan yang lebih detail dari pergerakan yang ada. Oke. Nih ya, kalau kita lihat dari kecenderungan yang terdekatnya masih berada di arah pergerakan naik meskipun belum terlalu kuat ya untuk mengujinya. Perhatikan di seller yang terbentuk di sana ada area retrace yang harus nanti kita perhatikan. Saat ini masih bergerak berwarna merah ya, berwarna merah sangat kebetulan sekali. Ini ditutup dengan bukaannya dengan posisi warna hijau, maka kita bisa entry di sana sell ya. Kita bisa entrykan sell stop di sini. Sell stopnya di angka 1788 ya. Di angka 1788,29 ya. Yang pertama kita lihat ini kita bisa tempatkan sell stopnya di 1788,29. Kemudian targetnya di sebelah bawahnya lagi ya, kita bisa tempatkan di sana, jaraknya kita ukur jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Nah, ini masih cukup. Oke, jarak dengan nanti titik terendahnya atau targetnya
minimal harus ada di sana. Kita lihat di sini untuk sell kembali ya, sell stop kembali di 1786,65. Di levelnya kita bisa tempatkan di sini koreksinya. Ya, kita bisa tempatkan koreksi untuk limitnya, untuk buy limit di 1785,13 ya. Di level pentingnya kita bisa tempatkan limit di 1785,13. Ya, kita lihat di sebelah bawahnya ada level. Oke. Kita bisa turunkan sedikit karena di bawah sebelah kiri juga ada lagi. Kita tentukan, kita rapatkan sekalian di 1784 ya. Limit kita tempatkan di 1784 ya, turun sedikit dari wilayah tadi ya. Oke, kita coba ukur ulang jaraknya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat untuk memastikan. Oke, biar tidak terlalu jauh, kita rapatkan sedikit ya, mendekati level di atasnya. Oke, ini adalah untuk batas koreksinya. Untuk memanfaatkan pantulannya berada di 1782,40 1784 ya, 45. Kemudian di sebelah bawahnya lagi kita bisa lihat nanti misalnya dia breakout. Ini perhatikan, meskipun nanti seller menyentuh level 1784 ini, pastikan ini segelar exit dari marketnya, karena kalau sudah kuat di sana ya berpeluang nanti akan lanjut turun kembali, sehingga limit ini, buy limit ini hanya kita manfaatkan sementara untuk memanfaatkan koreksinya. Setelah itu kita fokus kembali ke sell ketika dia sudah mulai menekan kembali. Di level bawahnya di 1780 ini masih cukup aman di sana. Ya, kita bisa tempatkan sell stopnya di sini. Ya, kita bisa tempatkan sell stopnya di 1780,93. Perhatikan di level pentingnya masih cukup jauh. Kalau kita lihat di sebelah kirinya ya masih cukup jauh. Targetnya berada di levelnya atau di sebelah bawahnya ada level penting di sana. Banyak ditolak. Kemudian ini kita gunakan sebagai bagian dari koreksinya. Oke. Yang bawah kita gunakan sebagai koreksinya, sehingga ini kita manfaatkan untuk pantulannya, untuk buy limitnya. Buy limit di 1776,82. Kemudian di sebelah bawahnya lagi kita juga bisa manfaatkan untuk koreksinya. Ya, karena banyak kecenderungan di sana, ya kita bisa manfaatkan untuk koreksinya. Di bawah juga banyak penolakan, ini kita bisa tempatkan limit kita, buy limit di 1771,66 ya. Jangan lupa kalau misalkan sudah turun kemudian sudah profit, kita exit. Kemudian ketika tersentuh berikutnya, maka segera kita lakukan antisipasi dengan pending order di atasnya, sehingga nanti terjadi berbalik arah, kita tetap ada ketahanan, kita tetap ada
ada antisipasi di sana. Ini kecenderungannya karena tadi secara umum masih bergerak ke atas. Kalau kita lihat dari struktur candle yang terbentuk dari high dan low-nya ini juga menuju ke bawah, berpeluang untuk nanti memantul lagi ke bawah. Ini naik sebentar, ini koreksi. Ini hanya bersifat koreksi, nanti pada dasarnya pada akhirnya akan berpeluang akan turun lagi. Ini di time frame kecil. Kalau kita bermain di time frame H1 ya kecenderungannya masih akan lanjut turun. Kemudian di time frame di H4, di time frame yang lebih besar ini masih berpeluang akan ada pantulan di sana, sehingga saya ambil sell stopnya berada di bawahnya untuk mengantisipasi ketika nanti benar-benar dia bergerak naik. Ketika bergerak naik maka sesuai dengan time frame yang lebih besar ini berpeluang memantul ke atas, baru kita nanti fokus di buy-nya. Kemudian kita ambil peluang di atasnya ya, ketika kita nanti melihat market sudah kembali menuju ke atas ya, buyer sudah kembali dominan ya, di mana kita tempatkan area penting kita, di mana kita tempatkan entry point kita ya. Maka kita lihat di tadi sebelah kiri tadi dari tanda yang kita buat tadi ya, kita manfaatkan untuk koreksi dulu ya. Di atas ini kita manfaatkan untuk koreksi dulu. Peluangnya tetap ada turun, tetapi peluangnya kalau nanti sudah mulai hijau berpeluang naik, tetapi kita manfaatkan di level penting ini untuk koreksinya. Koreksinya di 17 ya, ini menggunakan sell limit. Sell limit di 1792,34. Ya, manfaatkan koreksi sebentar ya, sehingga ketika nanti dia sudah turun ya kita segera exit. Kemudian fokus kembali ke buy. Ketika dia sudah breakout di sana, kita fokus kembali ke buy. Sehingga kita bisa masuk buy stop di sana. Buy stop di 1794,01 ya. Ini buy stopnya di sana, targetnya di level tertinggi selanjutnya ya, targetnya di atasnya, sehingga di atasnya pun kita bisa masuk peluang limit ya, kita bisa manfaatkan limitnya di sana ya, jaraknya kita ukur ya masih cukup, kita manfaatkan koreksinya. Perhatikan di sini nanti kalau dia menyentuh kemudian koreksi, kita langsung lakukan exit ya, kita langsung close dan fokus kembali ke buy. Sell limit di 1795,77 ya. Kemudian di ujung atasnya ketika break di sana kita bisa manfaatkan buy stop di sini ya. Ada peluang, masih ada peluang stopnya. Kemudian targetnya di level di atasnya. Targetnya adalah di level di sini. Sehingga kita manfaatkan stop ini jaraknya biar tidak terlalu rendah, di atasnya sumbu, kemudian targetnya nanti tetap ada. Misalkan di atas nanti, nah ini masih ada, target masih ada, kita gunakan di sini buy stop di 1797,92 ya. Kemudian di atasnya sekali lagi target untuk buy-nya, atau kita bisa manfaatkan limitnya. Untuk sell limitnya di 1800.25 ya, limit kita manfaatkan dari penolakan tertingginya atau dari sumbu tertingginya. Kita lihat nanti ketika nanti mulai menyentuh, salah satu tersentuh dan yang lain belum tersentuh, maka jangan lupa selalu diantisipasi, batasi risiko atau bisa di pending order yang sebaliknya.
ketika sudah di puncak atas sell tersentuh, maka untuk antisipasinya jangan menggunakan buy stop karena berada di puncak, berada di level atas berpeluang memantul sehingga kita bisa manfaatkan untuk limitnya. Ya, logikanya konsep trading ketika kita sell berada di harga tinggi, ketika kita buy berada di harga rendah. Ini yang nanti harus kita pegang biar nanti tidak terjebak dengan buy di ujung atas, sell di ujung bawah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, sedikit ilustrasinya, sedikit pemetaannya. Tidak, sekali lagi tidak selalu harus diikuti dengan angka yang tepat, dengan angka yang pas. Ya, yang paling penting ada gambaran di sana, ada gambaran untuk kita memproyeksikan pergerakannya. Kemudian jangan lupa pengambilan entry kita harus ada dasarnya. Kemudian perhatikan levelnya, manajemen risiko dan recovery-nya. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini bisa profit dengan maksimum. Mudah-mudahan hari ini bisa terhindar dari kerugian yang besar dan bisa mengcover dengan baik. Selamat pagi dan salam profit dua arah.